Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidika wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang dapat mewakili nikmat, tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan, semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada yang dapat menjalinkan kita dengan dia. Non jauh di sana, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kita tidak pernah bersama dengannya, kita tidak pernah melihat raut wajahnya, tapi dia selalu memikirkan kita. Kita ucapkan untuknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengajak pada kita semua untuk meningkatkan iman, takwa dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman itulah kita dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para pemilik iman. Dengan takwa itulah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan syukur itulah Allah menjanjikan penambahan kenikmatan, nikmat bagi hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Semoga dengan iman, takwa dan syukur itu, Jumat yang kita tunaikan pada hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat yang terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan dalam hidup kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seekor semut melihat setetes madu jatuh ke dahan kayu yang lapuk. Dia mencium aromanya dari jauh. Kemudian dia mulai mendekat. Dia tahu ini bau harum semerbak. Lalu kemudian dia mulai mencicipi manisnya madu itu. Kurang puas, akhirnya lebih mendekat. Akhirnya madu yang kental itu menarik kakinya satu persatu. Lama-lama kepalanya pun ikut tertarik. Akhirnya seluruh badannya masuk ke dalam madu, mati dalam keinginan hawa nafsu yang tak terbatas. Berawal dari mencicipi, berakhir dengan kematian
yang fatal, mengerikan, dan menggenaskan. Lalu kemudian semut-semut yang lain pun datang melakukan perbuatan yang sama. Mencicipi, terjerumus, tenggelam, dan pada akhirnya pun mati. Puluhan semut mati hanya dalam setetes madu. Kalau mati dalam setetes racun, itu hal biasa. Tapi kalau mati dalam setetes madu, merupakan tragedi yang amat sangat luar biasa. Manusia diharapkan tidak seperti itu. Maka dikatakan, afala ta'qilun, mengapa kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, mengapa kamu tidak berfikir? Afala tatazakkarun, mengapa kamu tidak ingat? Fazakir, ingatkan orang lain. Inna fa'atiz zikra, karena mengingatkan itu bermanfaat. Faksusil qasasa, ceritakan tentang kisah-kisah mereka yang mati dalam setetes madu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mendengar kisah itu terbuka cakrawala berfikir mereka agar tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Hanya keledai bodoh dan dungu yang terperosot dalam lubang yang sama 2 kali. Tapi apa mau dikata, kata-kata tak lagi bermakna, penyesalan hanya tinggal derita. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kehidupan manusia, sejarah berulang, tahun berganti, musim berubah, isi dunia itu saja. Dulu, ribuan tahun yang silam, ada seorang laki-laki yang gagah perkasa dengan harta dan kekuasaannya. 400 tahun lamanya dia berkuasa di atas dunia. Mulai dari belahan timur dan barat, di bawah telapak kakinya, sampai dia berkata, A'ila'un ghairi, adakah Tuhan selain aku? Dia tidak menantang Tuhan, tapi dia berkata, A'ila'un ghairi, adakah Tuhan selain aku? Lalu kemudian Allah menghinakan dia dengan cara yang paling hina. Tiba-tiba kepalanya merasakan sakit yang amat sangat luar biasa karena seekor nyamuk masuk ke dalam lubang hidungnya terus sampai ke kepalanya. Kemudian nyamuk itu menggigit otak di kepalanya, merasakan sakit yang amat sangat luar biasa. Lalu dia pukulkan kepalanya ke dinding ketiang, tapi sakitnya semakin parah dan tak tertahankan. Lalu kemudian dia ambil palu, dia pukulkan ke kepalanya, padahal sakitnya tak hilang juga. Pada akhirnya nyawanya yang melayang, akhirnya dia mati. Namruz namanya tertulis sebagai sejarah manusia yang mati dalam setetes madu kekuasaan. Hari berganti, musim berubah. Perbuatan yang sama dilakukan oleh seseorang dari belahan dunia Afrika Utara. Mesir negeri itu bernama. Lagi-lagi dia menantang Tuhan. Mana Tuhan? Mana itu Tuhan? Yuzabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum. Setiap anak laki-laki dia sembelih hidup-hidup, dan setiap anak perempuan dia biarkan hidup. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia pun mati juga dengan mati yang hina, tenggelam dalam setetes madu kekuasaan Firaun. Dia berkata, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, musim berubah. Manusia tak mengambil pelajaran. Sesungguhnya memang layak dia disebut sebagai manusia. Dia ambil dari kata nasia, lupa, tak ingat dari mana dia datang. Dia diciptakan
dari mimmani yumna, dari air yang hina, padahal dia hanya kecil, tak punya apa-apa, padahal dia tegak berdiri, terdiri dari tulang belulang, daging, sumsum, kuku, bulu, otak, jantungnya berdetak karena kudrat dan iradat Allah, nafasnya berhembus karena pinjaman paru-paru dari Allah. Tapi angkuh dan sombongnya amat sangat luar biasa, padahal dia hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Semua dia pinjamkan, tapi manusia yang merasa besar, takabur, takkan pernah sadar akan itu semua, sampai pada akhirnya malaikat maut pun datang mencabut nyawanya, ditarik, disentakkan dalam satu tarikan seperti tebesan pedang, berulang-ulang kali, beratus-ratus kali di tempat yang sama, seperti mata kail pancing, ditarik, dicabut dari urat-urat yang basah, seperti kambing dikuliti hidup-hidup dengan wajah yang bermacam ragam, ekspresi kesakitan yang penuh dengan penderitaan. Betapa dahsyatnya sakratul maut ketika ruh berpisah dari jasad. Penyesalan selalu datang di akhir kehidupan. Lan tarji'al ayyamul lati madat, hari-hari yang berlalu takkan mungkin kembali lagi. Air mata darah menetes dari kelopak biji mata takkan dapat merubah keadaan. In asantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk akan kembali kepada diri sendiri, karena nanti semuanya akan ditanya, disoal, dituntut, sebesar ujung rambut, sebesar ujung kuku, sebesar ujung tombak, sebesar telapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di malam yang kelam, di dasar laut yang dalam, akan tetap juga akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dapat menolong saat itu? Yang dapat menolong adalah ayyukum ahsanu amala. Hanya amal saleh yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita ke jalan yang benar, dan menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i fil haqqi fi kulli umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ayyuhan nas inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام
ونور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور تلاوة القرآن ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر